Saya penasaran kembali, pengen camp kembali di sini. Saya memutuskan untuk camping kembali mulai dari jam sekarang sampai dengan nanti pagi lagi. Berarti sensasinya nanti kita merasakan camping 24 jam di atas air seperti apa. Jadi ini adalah kali keduanya saya akan camp di atas air atau di atas sungai ini, teman-teman. Motor sih. Iya, ini kan makanya disebut Louis Marius itu jadi muter, teman-teman. Oke, teman-teman, lihat. Ada ular. Sepertinya ini ular jenis air, tuh lihat kepalanya gerak. Allah. Sebenarnya. Oke, teman-teman, selamat pagi. Kita sudah bermalam di sini sampai pagi seperti ini. Ini udah jam 6 pagi. Jamnya soalnya ini lebih 20 menit. Jadi ini adalah suasana pagi di aliran sungai yang memang kemarin tuh kita bermalam mulai dari waktu sore lah, teman-teman. Dan karena memang kemarin tuh kita prepare-nya itu atau persiapannya itu memakan waktu yang cukup lama, karena untuk merakit perahu ini susah juga. Jadi saya penasaran kembali, pengen camp kembali di sini. Saya memutuskan untuk camping kembali mulai dari jam sekarang sampai dengan nanti pagi lagi. Berarti sensasinya nanti kita merasakan camping 24 jam di atas air seperti apa. Jadi ini adalah kali keduanya saya akan camp di atas air atau di atas sungai ini, teman-teman. Oke, seperti apa untuk perjalanan camp 24 jam di atas air? Ikuti terus, sahabat alam. Kabutnya gila, coy. Ini adalah suasana sore, dimana tadi kita udah memulai aktivitas sejak pagi. Bahkan kalau pagi benar-benar kelihatan banget, tadi banyak kabut serta masih gelap lah tentunya, teman-teman. Dan sekarang ini udah sore, walaupun tadi di siang hari mungkin hanya beberapa
spot-spot yang kita perlihatkan saja. Namun karena memang benar-benar cuacanya itu panas, jadi kita nggak bisa beraktivitas terlalu jauh. Jadi kita hanya stay di pinggiran dekat perahu ini, di bebatuan-bebatuan di sini. Karena kalau misalnya kita aktivitas, takutnya nanti ada sesuatu teman-teman. Jadi kita pengen stay aja di sini. Jadi pas siangnya tadi kita hanya aktivitas di sekitar pinggiran Lewi yang sangat-sangat luar biasa ini teman-teman. Dan kali ini kita mau ngopi dulu, kita mau nyantai dulu sambil ditemani suara air. Mungkin ini agak sedikit berisik ya, ada suara air. Terus ada suara tongeret juga, tapi nggak apa-apa lah. Karena memang inilah suara alam, suara yang sangat dinantikan, suara yang sangat luar biasa banget. Sekarang kita ngopi dulu coy. Kenapa cangkirnya 2? Karena kita hanya berdua sama kameramen. Lihat teman-teman, gimana nggak ngeri coy pemandangan, bukan nggak ngeri lagi. Lihat, kalau misalnya kita parnoan atau takut, mungkin di situasi kayak gini ada hal semacam itu, disangkanya pasti sesuatu yang menakutkan teman-teman. Bisa disangka lulun samak atau apapun itu. Tapi ya ini adalah salah satu fakta, ternyata banyaknya sampah yang dibuang ke aliran sungai ini, mulai dari sampah organik dan sampah non-organik. Seperti yang ada di depan, itu adalah sampah itu pohon pisang, tapi di atasnya juga ada karung. Jadi hal-hal semacam inilah yang kadang-kadang memang ketika kita ngonten, ini tidak terlepas dari yang namanya sampah. Maka dari itu saya gak pernah bosan-bosannya mengingatkan agar buanglah sampah pada tempatnya teman-teman. Jadi jangan buang sampah apalagi ke sungai. Tuh masih muter di situ. Si gelulun samak sih, Rod. Wah, segar banget. Oke, teman-teman, nikmat banget sambil ngopi, sambil menikmati suasana di sini. Di depan airnya, aduh sangat tenang banget. Terus di bagian sana ada suara gemercik air juga. Dan tentunya untuk petualangan kali ini saya menggunakan peralatan dari Konsina semuanya teman-teman. Mulai dari tenda, outfit semuanya, dan bahkan keril yang saya gunakan kali ini. Kembali saya menggunakan tas keril Lutsenthal dari Konsina, yang di video sebelumnya juga saya sempat bawa, saya sempat tes ke medan yang ekstrim teman-teman. Bahkan lokasinya turun naik, dan ada beberapa lokasi-lokasi juga yang itu benar-benar ekstrim banget. Tapi si tas keril Lutsenthal ini benar-benar keren banget. Jadi apa sih yang keren dari si keril Lutsenthal ini sehingga saya tuh bilang keren? Karena memang saya sudah membuktikannya secara langsung dan sudah mengetesnya juga secara langsung. Apa aja sih bahan-bahannya, lalu ada fitur apa aja, ada kompartemen apa aja di keril Lutsenthal ini. Kita buka, kita bahas bareng-bareng teman-teman. Oke teman-teman, ini dia tas keril Lutzenthalnya. Jadi ini adalah tas keril dengan kapasitas 55 liter sampai 60 liter teman-teman. Nah ini adalah tas keril yang kompartemen atau misalnya fitur-fiturnya itu tidak dimiliki oleh keril lainnya, karena di sini ada keunikan tersendiri teman-teman. Nah selain nanti bahannya yang ingin saya perlihatkan buat teman-teman, di sini sudah tersedia ada 2 pocket di bagian hip bell depan, nih bagian kiri dan kanan.
Jadi ini bisa digunakan ketika kalian pendakian ataupun kalian bepergian kemana-mana, mau akses barang apapun itu kalian bisa langsung ngambil dari sini teman-teman. Tuh. Jadi ini bisa ditaruh buat handphone, buat dompet, buat cemilan, pokoknya keren banget. Dan ini bisa dibuka tutup teman-teman tuh. Udah pakai velcro juga tuh. Nah ini jadi keunikannya. Terus di bagian back system, nah ini bagian back systemnya juga sudah memiliki desain yang keren. Tentunya ini juga nyaman banget ketika kita gunakan. Nih lihat, jadi ini empuk banget di bagian punggung kita tuh, nggak bakalan gerah, nggak bakalan sakit. Karena ini back systemnya benar-benar nyaman banget, apalagi di bagian ini nih. Lihat, nah, busanya keren juga, tebal juga. Jadi nggak bakalan sakit di bagian pundak teman-teman. Nah, lalu di bagian depan di sini ada tali penguat dada nih, dan ini kokoh banget juga. Setelah hipel tadi, nah saya pengen memperlihatkan juga buat teman-teman di bagian atas nih, ini ada bagian topi ya, topi buat si tas Lucental ini, dan ini bisa dibuka seperti ini teman-teman. Tuh, ini merupakan salah satu keunggulan dari tas seri Lucental ini. Jadi di bagian topinya ini juga ada beberapa kompartemen, kalian bisa isi nih. Kalau saya di sini isinya ada handuk kecil, ada charger, ada powerbank dan lain sebagainya. Nah di sini juga ada dua coy. Tuh tinggal ditutup lagi. Terus di bagian bawahnya juga di sini ada nih teman-teman. Ini bisa digunakan mau itu rain cover atau apapun itu, atau jas hujan, bisa dengan mudah kalian simpan di sini biar mudah ngambil aksesnya biar cepat. Nah setelah itu juga, nah di bagian sini teman-teman, nih truk. Jadi konsepnya itu tas seri Lucental ini kenapa saya bilang keren, karena tas-tas yang lain biasanya ketika muatan itu penuh atau overload, biasanya bahan yang bagian atas ini tuh berbeda dengan bahan yang ada di bawah ini teman-teman. Jadi kelihatan beda. Tapi kalau si tas Lucental ini semuanya dari bawah sampai atas ini menggunakan bahan premium teman-teman. Jadi sama-sama tebal. Oh ya, ini adalah bahan polyester 420D, dan tentunya ini juga benar-benar kuat teman-teman. Apalagi lihat di bagian depan, belakang, mulai dari atas sampai dengan bawah, apalagi sampai ke pinggir, ini semuanya bahannya sama, nggak ada yang dibeda-bedain. Jadi bahannya kuat. Dan nih bahkan ada yang unik juga nih. Jadi kalau misalnya carrier yang lain itu buat pinggir ini, biasanya mereka itu kan pakai bahan yang tipis. Tapi kalau si tas carrier Lucental ini juga sama, menggunakan bahan yang sama dengan yang atas, yang pinggir, yang bawah tuh. Jadi kokoh dan kuat. Sehingga ini benar-benar kuat, apalagi kalau misalnya kena goresan, kena ranting-ranting, ini nggak bakalan ada acara robek lah atau acara-acara bolong. Jadi ini semuanya benar-benar kokoh banget teman-teman. Nah itu tadi tentunya bahannya sangat premium teman-teman. Tuh. Terus di bagian sini juga ada kompartemen juga di bagian depan nih. Jadi ini bisa diisi juga buat entah itu rain cover atau barang-barang kalian lah. Setelah itu di sini nih buat botol minum, quick access, set nih kayak gini. Oh, tapi bahannya yang tadi tebal. Terus di sini juga ada nih. Selain di sini ada lagi teman-teman nih. Tuh, ada tas tersembunyinya lagi, ada ruang tersembunyi lagi tuh. Ini bisa diisi, mau itu permen, mau itu apapun itu. Kalau bagian dalam nih di sini seperti ini. Kompartemennya hanya ada saku di sini aja. Nih. Terus di sini sudah ada penyangga. Nah, ini dia yang uniknya lagi, ada wadah buat water bladder. Jadi di sini untuk water bladder sebetulnya. Nanti aksesnya lubangnya itu ke sini teman-teman nih. Kan di sini ada tulisan H2O nih.
Jadi kalian bisa masukin si selangnya itu ke situ teman-teman nih. Tek tuh langsung di sini. Dan tarat nih di sini ada ruangan tersembunyi lagi deh. Nah ini di tas seri Lusental ini sudah include dengan rain cover teman-teman. Ini rain covernya. Nanti kita coba pakai juga. Oke, pokoknya tunggu apa lagi buat kalian semuanya. Jadi kalau misalnya pengen nyari tas keril yang tentunya berkualitas, terus bahan-bahannya yang memang benar-benar kuat, tahan lama, keril inilah jawabannya teman-teman. Oke? Dan buat kalian semuanya yang pengen keril ini, kalian bisa langsung cek link pembeliannya di kolom deskripsi teman-teman. Buruan. Iya, tanya ngobrolnya. Tuh, ya, tuh lihat teman-teman. Ciri-ciri kalau misalnya air kayak gini, putaran kayak gini, ini bisa disebut apa ya? Bukan black hole artinya. Jadi muter aja di sini teman-teman tuh. Dan tentunya selain muter ini juga dalam banget teman-teman. Bahkan kata warga kemarin ini tuh nyampe 20 meter coy. Jadi ngeri banget kalau misalnya nggak bisa renang, terus nyemplung ke sini, wah ngeri tuh. Oke teman-teman, kembali lagi. Ini sudah waktu malam. Jadi tadi kita udah menyisir di bagian pinggir-pinggir, itu waktu sore teman-teman. Tapi nanti saya penasaran, pengen nyisir juga di bagian-bagian Lewi ini. Untuk kondisinya kalau misalnya malam seperti apa. Kalau di sebelumnya kan kita nggak nyisir seperti itu teman-teman, karena memang kita udah kelelahan. Tapi kalau kali ini memang dikhususkan kita 24 jam tuh di sini pengen ngelihat situasi yang ada di sekitar Lewi ini. Jadi nanti kita bakalan nyisir teman-teman. Oke, dan sekarang kita masak dulu seperti biasa. Karena saya belum makan, kameramen juga belum makan. Nah, kebetulan menunya masih sama aja teman-teman. Kita mah seperti yang kemarin. Makannya sambil ditemani suara kodok gemercik air seperti biasa coy. Oke teman-teman, kita udah selesai makan, udah ngisi perut juga, kameramen juga udah ngisi perut. Sekarang kita tinggal nyisir di bagian pinggir sungai ini. Saya penasaran dengan kondisi
pada malam hari. Mungkin kita bisa menemukan hewan ataupun bisa menemukan sesuatu lah teman-teman. Tempat ngeberia gitu. Waduh, buku asper dot. Mana? Tuh, lihat tuh. Ini pemandangan yang keren coy. Ada buku asper. Tuh. Kurang lagi kedeng bari ya. Wow, keren. Alah, anjir tuh benang euy. Alah. Gagal, boy. Ini. Oke, lihat teman-teman. Hop. Wah, lihat. Ini buku asper dapat. Jadi ternyata di pinggiran sungai kayak gini, dominan itu kebanyakan kodok sama katak, teman-teman. Terus ada beberapa pergerakan juga sih, kalau kelihatan sama kamera mah ada pergerakan ikan-ikan. Tuh. Di pinggiran sungainya kayak gini, teman-teman. Ini buku aspernya, coy. Hati. Embul. Kebayang tuh dina gugulayeunana eta aya naon gitu nya. Oke, teman-teman tuh lihat, sebetulnya itu tuh akar. Bukan apa-apa. Nih yang putih ini kalau kelihatan sama kamera, ini tuh merupakan akar pohon yang sudah gede banget, teman-teman. Coba kita dekati ini. What the hell? Gilanya akarnya nggak? Muter terus ibu. Iya, ini kan makanya disebut Louis Marius itu jadi muter, teman-teman. Posisi padahal di seberang itu ada arus yang deras, tapi kalau ke sini ini jadi muter, teman-teman. Karena memang ya ini tuh kan, ini posisinya kita muter sendiri coy, tuh muter, tuh. Jadi muter-muter aja di sini. Ini orang itu. Bagus. Mau caranya? Oke teman-teman, lihat ada ular. Sepertinya ini ular jenis air. Tuh lihat kepalanya gerak. Anjir, keren banget. Dia ke pinggir. Kita coba tangkap teman-teman.
Oh, itu tuh. Hah? Oh, itu tuh. Tuh. Ih, gorai bau kuat segede kirot. Ah! Ya, itu. Melawan arus dia. Tuh, melawan arus. Ah, udah gagal. Itu. Tuh. Puntasnya. Oh. Jadi ternyata ular air itu merupakan hewan nokturnal sih sebetulnya. Dan kenapa mereka bisa hidup di air seperti ini? Lihat, dia itu ngelawan arus teman-teman di sebelah sana tuh. Jadi ularnya benar-benar didesain khusus buat di air kayak gini. Bahkan ngelawan arus pun dia kuat tuh. Sebelah sana udah pergi ya. Padahal barusan gede banget ularnya tuh. Oke teman-teman, barusan kita udah menyisir di pinggiran sungai. Dan di Lewi ini ternyata banyak hal yang kita temukan. Mulai dari kodok, katak, bahkan ada ular. Tapi sayangnya nggak dapat teman-teman. Dan selain itu juga ada beberapa ikan. Terus ada sampah dan lain sebagainya lah, banyak. Dan sekarang karena kita udah makan, udah nyisir di bagian pinggir. Sekarang mah tinggal kita istirahat, tinggal kita tidur. Nunggu momen pagi datang teman-teman. Oke, sekarang kita istirahat dulu. Oke teman-teman, sudah menjelang pagi, gak terasa, dan baterai kamera pun sepertinya memang sudah mau habis. GoPro juga sudah mau habis. Jadi semalam kita udah melewati banyak hal. Sebetulnya lebih ke apa ya teman-teman, pergerakan ketika camp dalam tenda itu ternyata luar biasa banget. Oke, kita lihat suasana pagi di luar tenda seperti apa. Wow, ya ampun. Oh my god, lihat. Ini benar-benar berkabut, teman-teman. Oh my god. Luar biasa. Oke, itu teman-teman lihat. Tuh. Ini si bapak sama anjing-anjingnya. Ada 3 ekor. Tuh, yang satu lagi belum nyebrang, teman-teman. Ini pagi-pagi. Jadi kalau di sini jam 5:30 itu warga sudah beraktivitas, terutama para petani yang sering ke kebun, teman-teman. Seperti yang kalian lihat sendiri. Jadi barusan ada para petani yang mampir sekedar penasaran ingin melihat si tenda terapung ini. Dan 24 jam sudah kita bermalam di Lewi Mariuk ini, teman-teman. Dan ternyata sangat-sangat luar biasa banget buat spotnya. Banyak hal yang kita alami, banyak hal yang kita pelajari,
ketika kita bermalam di sebuah lokasi yang tentunya menurut orang lain ini merupakan lokasi terlarang, teman-teman. Namun sejatinya sebetulnya hal tersebut merupakan salah satu kearifan lokal yang berkembang di masyarakat yang terkadang itu juga memiliki tujuan tertentu, teman-teman. Bisa untuk melindungi suatu tempat, bisa juga untuk mengingatkan kita agar kita selalu berhati-hati dimanapun kita berada. Dan ternyata ini karena pengalaman saya yang pertama camp di atas air, luar biasa banget. Thank you buat Konsina yang sudah menemani saya ketika saya berpetualang, ketika kami camp selama 24 jam di sungai terlarang Mariuk ini, teman-teman. Dan nantikan petualangan kami bersama Konsina untuk video selanjutnya.